Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itu ialah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dalam yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus. Untuk semua orang yang percaya, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh merayakan ibadah Paskah secara online di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa Tuhan menjamah kami semua. Tuhan yang memberi kepada kami terus kekuatan untuk kami boleh percaya kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang bangkit. Dan kami percaya Tuhan kalau pada hari ini kami juga boleh menerima berkat yang datang dari Tuhan saja. Berkati hamba-Mu yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan saja, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Percaya katakan amin. Halo, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu lagi di dalam ibadah Paskah secara online. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa 1 bulan kita sudah mengadakan ibadah seperti ini ya. Tapi saya percaya sukacita Tuhan akan terus menyelimuti kita semua. Saya percaya persoalan ini akan berlalu dan Tuhan akan terus memberi kepada kita kekuatan menghadapi semuanya ini. Dan nanti satu saat nanti kita boleh beribadah bersama-sama kembali. Namun pada hari ini kita boleh bersama-sama mengadakan ibadah Paskah. Dan ibadah Paskah ini semuanya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan firman Tuhan boleh menguatkan kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini firman Tuhan akan saya beri judul 4 Believe atau 4 percaya. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu dari Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan
dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa Paskah adalah Yesus bangkit daripada kematian. Dan maknanya itu sangat luar biasa yang akan kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 sampai dengan ayat yang ke-14 ini. Saya bagi 4 Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tadi saya katakan saya beri judul For Belief atau 4 percaya. Percaya seperti apakah yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini? Yang pertama, percaya karya keselamatan melalui Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Lukas selain menulis kitab Para Rasul, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia juga menulis kitab Lukas. Nah, kitab Lukas dan Kisah Para Rasul itu dibuat oleh seorang bernama Lukas yang katanya dia itu seorang tabib, atau mungkin zaman sekarang adalah seorang dokter. Dan dia juga adalah orang yang dekat dengan Petrus dan juga dekat dengan Paulus. Jadi Lukas itu bukanlah murid Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas itu bukan 12 murid Yesus. Tapi Lukas adalah teman sepelayanannya Petrus dan juga teman sepelayanannya daripada Paulus. Dan ketika Lukas mulai ikut melayani Petrus dan Paulus, dia mendengar banyak hal, dia mendengar banyak cerita. Dia tidak menyaksikan kematian Yesus di atas kayu salib, dia tidak menyaksikan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, dia juga tidak menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dia mendengarkannya, saudara sekalian. Nah, lalu bagaimana Lukas bisa percaya ketika dia hanya mendengar dari Petrus dan dari Paulus? Bapak Ibu Saudara sekalian, begini, Paulus dan Petrus bukan orang yang hanya melihat sesuatu yang begitu saja lalu, saudara sekalian. Tapi mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Khususnya Petrus, dia dari awal dipanggil oleh Yesus, kemudian melayani 3,5 tahun bersama dengan Yesus, kemudian dia juga menjadi saksi hidup bagaimana Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, dan Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus juga sama, dia mengalami pengalaman yang supranatural. Bagaimana Yesus menjamah dia, saudara sekalian. Tadinya namanya Saulus, dia mengenai jemaat. Sekarang dia menjadi Paulus, orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, Lukas, dia mengikuti perjalanan ini.
Dia menyaksikan bahwa begini, kalau misalnya hanya cerita-cerita biasa, hanya cerita-cerita yang nggak tahu benar atau tidak, saya yakin Petrus dan Paulus tidak akan menjadi orang yang sangat luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, menjadi orang yang sangat berani mengabarkan Injil keselamatan itu. Kenapa? Karena Petrus dan Paulus juga dan juga para murid-murid yang lain, mereka mengalami kuasa Allah itu. Mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, dan itu semua direkam oleh Lukas, saudara sekalian. Tentunya direkam oleh telinganya, saudara sekalian, ya, direkam oleh matanya, saudara sekalian. Dan ketika dia menyaksikan itu, ketika dia mengalami peristiwa-peristiwa itu, dia mulai menuliskan. Dan jadilah itu sebuah kitab Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul. Dan di kitab Lukas, mari kita baca terlebih dahulu di kitab Lukas. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, berbunyi demikian. Coba perhatikan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Theophilus yang mulia, artinya sama. Tadi di Kisah Rasul juga suratnya ditujukan untuk Theophilus. Sekarang juga ditujukan untuk Theophilus. Ya, nah, Lukas adalah kitab yang pertama dibuat, dan Kisah Rasul adalah kitab yang dibuat oleh Lukas yang kedua. Saya bacakan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ayat 4, perhatikan, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, begini, Lukas dia bikin satu surat kepada Theophilus, dan surat itu adalah surat Lukas ini dikatakan begini. Dia katanya menyusun satu berita dan disampaikan kepada Theophilus, itu dia dapatkan dari saksi hidup, dari saksi mata, dari pelayan firman. Dan setelah diselidiki, katanya, diselidiki oleh Lukas. Kenapa menyelidikinya bagaimana? Karena dia mengikuti pelayanan Petrus dan pelayanannya Paulus dan juga pelayanan murid-murid yang lain. Ya. Jadi setelah menyelidiki, dia mengambil satu keputusan katanya. Yang apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dia kemudian tulis. Dan tujuannya apa? Supaya kita semua dapat mengetahui apa yang diajarkan firman Tuhan ini adalah benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran tentang apa? Yang pertama adalah kebenaran tentang keselamatan melalui Kristus Yesus. Yaitu kebenaran tentang kematian Yesus di kayu salib menebus segala dosa dan kesalahan kita, bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut, dan dia akan naik ke surga, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Lukas sedang mempengaruhi Theophilus supaya percaya bahwa Tuhan Yesus memang mati, bangkit, dan juga naik ke surga. Dan karenanya seharusnya kita punya Allah yang luar biasa seperti ini, kita punya gairah di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kita punya semangat yang luar biasa di dalam hidup kita mengabarkan Injil menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti akan terlihat daripada sikap kita, dari semangat kita, dari cara kita bicara, dari cara kita menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bercerita tentang seorang perempuan bernama Katharina von Bora. Katharina von Bora ini adalah istri dari Martin Luther, orang yang bapak gereja yang sangat terkenal di Eropa. Nah, pada satu kali Katharina von Bora ini melihat suaminya dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang putus asa, tidak punya semangat. Jadi pada satu waktu, saudara sekalian, Katharina sering menasihati Martin Luther supaya ayo bangkit lagi begitu ya. Tapi rupanya Martin Luther ini masih kurang bersemangat. Pada satu waktu Katharina von Bora dia pakai pakaian hitam, dia pakai topi hitam, dia pergi keluar. Suaminya kaget. Dia katakan, kenapa kamu pakai baju hitam, pakai topi hitam? Terus istrinya bilang begini, ya karena ada perkabungan, ada yang meninggal. Loh,
kok bisa ada yang meninggal, kok saya tidak tahu? Karena pada zaman dulu biasanya kalau ada yang meninggal, itu lonceng gereja itu berbunyi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, terus kemudian waktu ditanya seperti itu, istrinya bilang begini, yang meninggal adalah Allah. Wah, Martin Luther langsung marah, saudara sekalian. Ya. Kamu jangan ngomong sembarangan. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang bangkit dari kematian. Nah, saudara sekalian, akhirnya istrinya Katarina von Bora bilang begini, nah, kalau kamu tahu bahwa Allah kita Allah yang hidup, mengapa hidup kamu tertekan? Mengapa hidup kamu tidak bersemangat? Mengapa hidup kamu tidak berkemenangan? Katanya begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat itu Martin Luther bangkit kembali. Dia percaya bahwa Allah sanggup menolong dia untuk menyelesaikan setiap persoalan dan masalah yang sedang dia hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kalau kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hidup kita pasti adalah satu kehidupan yang penuh dengan gairah. Allah kita Allah yang hidup. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Dia Allah yang menjamah hidup kita. Dia Allah yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Karena dia hidup, ada hari esok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh karena itu semangat, tingkah laku kita, tindakan kita, hati kita, jiwa kita pasti akan lain kalau kita punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Karena Allah kita Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan khawatir dengan keadaan apapun juga. Persoalan apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Allah kita adalah Allah yang hidup dan dia sanggup menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua adalah percaya kuasa Roh Kudus. Itu terambil dari Kisah Rasul 4 sampai dengan Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, di dalam ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya boleh kisahkan, begini, mereka sudah ada di Bukit Saidun, Tuhan Yesus menampakkan diri berkali-kali, dan ini satu rombongan, mereka sudah ada di bukit itu, dan mereka akan segera menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, ini satu peristiwa yang pasti yang langka dan sangat luar biasa. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat itu tiba-tiba ada satu orang yang bertanya begini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Israel pada waktu itu memang sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Tapi tidak ada hubungannya toh bahwa Yesus mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga dengan bangsa Israel yang sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi kalau saya boleh ibaratkan, ini seperti sebuah orkestra, ada nada sumbangnya begitu ya. Kenapa para murid yang mereka sudah siap-siap menyaksikan Yesus naik ke surga, tiba-tiba masih berpikir hal-hal yang duniawi begitu, masih berpikir hal yang mereka pikirkan sehari-hari. Aneh bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, begini, dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang telah bangkit dari kematian, dan dia naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita. Tapi kita ini, saudara, seringkali menjadi orang-orang yang selalu tertekan di dalam kehidupan ini. Kita seperti punya Allah yang Allahnya jauh entah di mana. Padahal Allah dekat dengan kita. Dia Allah yang siap menolong kita. Sekarang sepertinya kita ini dalam keadaan yang sangat tertekan. Betul, karena ada virus corona di mana-mana sekarang. Banyak orang bertanya-tanya kapan virus itu hilang. Nah, karena banyak orang yang bertanya kapan virus itu hilang, saudara sekalian, makanya banyak hamba Tuhan yang memanfaatkan kesempatan ini, saudara sekalian. Nah, kalau kira-kira ditanya sama Tuhan waktu itu, saudara, mungkin saya akan jawab begini. Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Virus ini hilang, virus corona ini hilang. Semuanya itu sudah ditetapkan Tuhan menurut kuasanya. Jadi Tuhan Allah berkuasa atas kehidupan kita. Virus itu hilang sekarang atau tidak, saudara-saudara, itu adalah kuasa Tuhan. Tapi yang penting, bagaimana hidup kita meyakini bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang bangkit dari kematian. Dia Allah yang sanggup menolong kita di dalam segala hal. Jadi jangan bertanya-tanya, saudara-saudara. Kalau tanya-tanya nanti hamba Tuhan yang jawab. Ya. Nah, Tuhan punya waktunya, Tuhan punya waktu sendiri, saudara-saudara.
Tuhan punya rencananya sendiri. Tuhan punya rancangan yang di luar pikiran akal kita, saudara. Dan Allah punya timetable-nya sendiri. Jadi saudara sekalian, mari kita yakini, kita percaya bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita percaya Roh Kudus itu menjamah kehidupan kita. Dia menolong kita melalui semuanya ini di dalam segala kebaikan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah percaya bahwa Roh Kudus dalam hidup kita memampukan kita untuk menjadi alat yang berguna di ladang Tuhan. Karena perintahnya sebelum Yesus naik ke surga, bukankah katanya kita akan menjadi orang-orang yang akan mengabarkan Injil keselamatan itu. Mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Mulai dari kehidupan kita, keluarga kita, sampai kemanapun Tuhan utus kita. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita tanya-tanya terus ya, tadi saya bilang yang jawab itu hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan itu saudara seringkali mengatasnamakan Tuhan. Hamba Tuhan dalam tanda petik saudara ya. Ada hamba Tuhan bilang begini, Paskah kutuk virus akan hilang karena Paskah. Kenapa? Karena Paskah Yesus bangkit dari kematian. Karena bangkit dari kematian mengalahkan kutuk, makanya virus itu kutuk dan nanti Paskah virusnya hilang semua. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah pada hari Paskah virus itu hilang semua? Saya tidak tahu saudara sekalian. Nanti virusnya masih ada saudara sekalian. Hamba Tuhan bilang lagi begini, ya. Nanti kenaikan Tuhan Yesus ke surga, virusnya akan ikut naik hilang semua. Saudara sekalian, ada juga hamba Tuhan yang bilang begini, nanti pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun seperti api kan Pentakosta kan? Jadi nanti semua virus akan hangus terbakar. Ada banyak aneh-aneh saudara sekalian sekarang hamba Tuhan. Oleh karena itu saudara, sudah tidak perlu saudara pikirkan. Roh Kudus menyertai kita. Dia memberikan tugas khusus pada kita. Karena sebelum dia naik ke surga, dia katakan kabarkanlah Injil keselamatan itu. Jadi Roh Kudus menyertai kita, dia memberikan tugas kepada kita. Gerejanya, ayo kita bergerak untuk Tuhan. Bukankah ketika Petrus pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Dan Petrus adalah seorang nelayan. Dia seorang yang tidak terpelajar, saudara sekalian. Dia bukan seorang yang hebat, tapi dia maju ke depan, dia berkhotbah, dan pada hari itu 3.000 orang diselamatkan. Demikian juga dengan Paulus, Bapak Ibu saudara sekalian. Dia adalah penganiaya jemaat. Dia pergi ke Damsyik untuk membunuh jemaat Kristen. Tapi di tengah jalan Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Dan Paulus waktu itu Saulus. Dia bertobat. Dia menerima Yesus. Dan mulai hari itu dia menjadi Rasul Paulus yang paling efektif dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, percaya Roh Kudus menjamah kehidupannya dan juga menolong dia. Bapak Ibu saudara sekalian, bukan karena kemampuan dan rencana kita sendiri, tapi biarlah Roh Kudus memberi kepada kita kuasa dalam kehidupan ini. Kuasa supaya kita boleh menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Kita percaya Roh Kudus akan menjamah kehidupan kita dan juga menolong kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian adalah percaya janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu nanti terambil dari Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, kalau Tuhan Yesus menggenapi perkataannya sampai ia naik ke surga dan Roh Kudus curahkan, maka yang terakhir yaitu janji kedatangannya adalah tinggal tunggu waktu, saudara sekalian. Jadi begini, seperti yang tadi Lukas tuliskan, dia percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, dan Tuhan Yesus juga naik ke surga. Dan kalau Tuhan Yesus naik ke surga, maka janji kedatangan Tuhan yang kedua kali itu juga ya dan amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, demikian juga dalam pengakuan iman GBI yang barusan juga tadi kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan cuplikannya begini. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian dia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Jadi, saudara sekalian, sama seperti dia naik ke surga, dia akan turun juga sama seperti caranya dia naik ke surga. Saat ini, saudara sekalian, kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi, sama. Tidak perlu kita berandai-andai kapan Tuhan datang. Jadi kita ini jangan meramal.
Jangan jadi tim perencana, saudara sekalian, ya. Tapi jadilah tim penyambutan kedatangan Tuhan. Jangan kita dipikir kapannya Tuhan datang, tuh tanda-tandanya. Memang betul, saudara sekalian, tanda-tandanya adalah ada penyesatan, ada peperangan, ada kelaparan, ada bencana, ada kemurtatan, ada kehancuran ekonomi, dan lain-lain. Tapi kita nggak perlu meramal kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tugas kita adalah siap-siap, adalah berjaga-jaga, menjaga supaya api Roh Kudus dalam hidup kita itu tetap menyala di dalam hidup ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Seperti perumpamaan gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh. Gadis yang bijaksana, dia mempersiapkan kedatangan mempelainya, dia mempersiapkan minyaknya. Minyak melambangkan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dia mempersiapkan itu semua, tapi gadis yang bodoh katanya, dia tidak mempersiapkan minyaknya. Ketika mempelai datang, gadis yang bijaksana, dia bisa bertemu dengan mempelai. Tapi gadis yang bodoh kehabisan minyak. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Mari jaga, kita jangan sampai Roh Kudus itu padam dalam kehidupan kita. Tapi Roh Kudus terus ada dalam hidup ini. Roh Kudus terus ada di dalam hati kita. Dan dia selalu menjamah hidup kita. Mari beritahu orang lain, saudara sekalian. Beritahu orang lain selain kita. Supaya Roh Kudus ada dalam kehidupannya. Terus menyala-nyala dalam kehidupannya. Keep on fire, saudara sekalian, ya. Jadi terus menyala-nyala dalam kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus yang menyala-nyala itu yang membuat hidup kita semakin hari menjadi semakin luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, yang keempat, percaya akan kuasa doa. Terambil dari Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Doa adalah sebuah proses. Murid-murid waktu itu disuruh tunggu. Jadi setelah kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, disuruh tunggu 10 hari. Setelah itu baru terjadi hari Pentakosta, Roh Kudus yang tercurah. Nah, doa adalah sebuah proses. Sama seperti waktu tunggu itu, saudara sekalian. Murid-murid suruh menunggu, waktunya tepat Roh Kudus dicurahkan. Para murid setelah kenaikan Tuhan Yesus, mereka menunggu janji Roh Kudus itu. Dan diperlukan waktu, tadi saya katakan 10 hari. Mereka tidak ragu, mereka tidak lalai, mereka tetap berdoa di loteng di Yerusalem itu. Dan sampai tibanya hari Pentakosta. Saat ini masalah mungkin ada dalam kehidupan kita. Persoalan muncul. Masalah virus corona ini mewabah di seluruh dunia. Menjadi ketakutan bagi banyak orang. Membuat segalanya di luar dugaan kita. Sektor usaha down luar biasa. Ekonomi melemah drastis. Kehidupan berubah total, saudara sekalian. Banyak orang berhenti bekerja. Keuangan rumah tangga menipis. Sampai kapan pertolongan Tuhan datang? Tunggu waktu Tuhan, saudara sekalian. Kita terus berdoa. Saya percaya ada waktu yang tepat yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan ini. Kita akan menerima janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Hari ini hari Paskah. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang akan menolong kita. Jalan-jalannya tidak terselami, saudara sekalian. Tapi ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kemenangan ada di pihak kita. Tuhan pasti akan meluputkan semua persoalan ini dari hidup kita. Percaya terus janjinya. Tunggu waktu yang tepat. Tuhan pasti akan menjawab doa dan permohonan kita secara ajaib. Masalahnya, apakah saudara berdoa menunggu waktu Tuhan? Apakah saudara berdoa secara pribadi? Apakah saudara berdoa di dalam keluargamu masing-masing? Ayo kita berdoa. Bukankah sekarang banyak waktu kita bisa berdoa kepada Tuhan? Janji Tuhannya dan amin. Tidak pernah ada rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Bukankah Ayub 42 ayat yang kedua berbunyi demikian? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah Ayub ketika menulis Ayub 42 ayat yang kedua? Dia bukan dalam keadaan yang sudah menjadi orang yang kaya lagi. Ya, dalam keadaan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tapi Ayub 42 ayat kedua itu ada pada saat di mana dia masih dalam keadaan yang terpuruk. Dan dia katakan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi saudara sekalian, dia berkata itu dalam keadaan yang masih terpuruk. Dan dia percaya bahwa ada janji Tuhan di dalam kehidupannya, ya dan amin.
Sekarang kita mengalami persoalan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Kita bertanya-tanya, kapan datangnya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya kuasa doa bahwa ada satu rancangan Allah yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada rencana Tuhan atau rancangan Allah yang gagal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini kita mau sama-sama terus berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Kalau kita percaya kuasa doa, maka kita akan berdoa terus kepada Tuhan. Dan doa akan menghapus segala keraguan akan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Ayo kita semua berdoa bersama-sama sebagai satu keluarga, satu pribadi. Ya, doa dengan sungguh-sungguh, jangan ragu akan janji Tuhan. Percaya bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kita. Bukankah sekarang waktunya kita memperbaiki kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak 1 bulan ini biasanya tidur sebentar, saudara sekalian, ya, makan tidak teratur dan sebagainya, saudara sekalian. Tapi selama sebulan ini justru kebalikan. Tidur saya menjadi lebih baik, makan juga menjadi lebih baik, saudara sekalian. Istri saya menyiapkan makanan pagi, siang, sore, ya. Makan teratur, makanannya sehat semua, saudara sekalian. Dan Mikul makan vitamin, semuanya baik, banyak istirahat, semuanya malah jadi baik, saudara sekalian. Semuanya menjadi indah pada waktunya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita saat ini menantikan janji Tuhan, kalau kita mau bawa di dalam doa, semuanya akan menjadi baik. Kita secara pribadi datang secara teratur kepada Tuhan, membaca firman Tuhan secara teratur. Kita juga berdoa dengan keluarga secara teratur. Dan kita percaya pada satu waktu nanti ada janji Tuhan yang luar biasa. Paskah biarlah menjadi satu Paskah yang indah di dalam kehidupan kita, bahwa kita punya Allah yang ajaib dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari percaya janji Tuhan. 4 percaya atau 4 believe. Yang pertama adalah percaya karya keselamatan melalui Kristus. Yang kedua, percaya kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah percaya janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan yang keempat, percaya kuasa doa. Biarlah semuanya ini membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan, dan kita terus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Dia Allah yang bangkit dari kematian, dan Dia Allah yang menolong kita di dalam segala hal. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan menolong kita, dan berkat Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kau
Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah Paskah pada hari ini. Kami percaya Tuhan terus menjamah kami semua dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, damai sejahtera, dan juga sukacita dari Tuhan menyertai kami senantiasa. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, khususnya di GBI Sumbersari, di rumah-rumah Tuhan saat ini. Berkati kami semua boleh menantikan janji Tuhan di dalam kehidupan kami, kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya urapan Tuhan turun atas kami semua, dimanapun kami berada ada pertolongan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada pemulihan dari Tuhan, ada kesembuhan dari Tuhan, ada kasih setia Tuhan menyertai kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.